Mainkan di antara kedua tangan. Bab 172. Melihat Tania kembali, Yuki akhirnya menghela napas. Tangannya basah dengan keringat dingin. Tania, bibirmu kenapa? Bibir Tania sepertinya sedikit sobek, karena digigitnya terlalu kencang tadi pas lihat HP Yuki. Senyuman lembut Tania sambil berkata, "Oh, tidak apa-apa kok. Tadi nggak sengaja kejedot pintu, jadi akhirnya agak sobek sedikit." Setelah itu, mereka tidak ada lagi topik pembicaraan. Suasana di sana pun menjadi tegang dan keduanya merasa tidak nyaman. Yuki sudah tidak ada lagi keinginan untuk melakukan spa lagi. Sengaja mencari satu alasan untuk pergi. "Tania, aku ada sedikit urusan. Aku pergi dulu ya. Maaf." Tania juga sudah selesai berberes dan berdiri. "Sama-sama yuk. Pas banget, aku juga ada sedikit urusan." Keduanya mengganti baju sambil mengobrol. "Yuki, kamu tinggal di mana? Jauh nggak dari sini?" tanya Tania. "Tidak terlalu jauh, di jalan Plit sana," kata Yuki sambil tersenyum. "Jalan Plit? Itu bukannya Winterberry Estate ya?" "Ya, benar. Kamu tahu?" Yuki penasaran. Yang tahu alamat rumahnya sangat tidak banyak. Dia di sana juga tidak banyak teman. "Waktu itu Maxine menyuruh aku mencarikan sebuah rumah untuk temannya. Ternyata dia cariin buat kamu ya?" Tania terkejut. Kedua bola matanya menatap Yuki dengan tajam. "Oh ya, ternyata kamu yang membantu. Jadi aku harus sangat berterima kasih sama kamu," Yuki mengatakan dengan sangat tulus. "Spa hari ini aku yang traktir. Ini menunjukkan rasa terima kasihku," kata Yuki. "Ah, kamu terlalu sungkan. Tidak usah. Kartu yang aku gunakan ini kartunya Rehan. Tidak ada batas penggunaannya. Sering dipakai akan mendapat banyak bonus malahan. Perawatan kecantikan gini kan emang harus kita lakukan. Memang cowok yang harus bayar." Yuki terdiam, gak tahu apa yang harus dijawabnya. Tania meliriknya sesaat. "Kenapa Yuki? Apakah dadamu terasa panas?" Yuki merasakannya sebentar. Beneran gak ada rasa yang ia katakan tadi. Dengan jujur, dia menggelengkan kepalanya. "Mungkin ini pertama kalinya, jadi agak ada efek apa-apa. Kalau sering lakukan bakal merasakannya. Kalau ada rasa panas gitu, itu artinya dia sedang membesar," kata Tania sambil berbisik kepada Yuki. "Aku sering perawatan di sini. Lihat saja hasilnya. Dan buktinya, Rehan sangat puas." Kata-kata Tania itu sangat membuat Yuki kesal. Tangannya menggenggam kuat pergelangan sendiri, tapi sama sekali tidak merasakan sakitnya. Semua itu tertutup karena perkataannya. Rehan sebenarnya ada hubungan apa sama dia? Padahal sudah berjanji 3 bulan kemudian akan putus dengannya. Tapi di sisi lain, dia sangat romantis dan akan menikah di akhir tahun dengan Tania. Ternyata dia adalah monyet yang sangat memprihatinkan. Dipermainkan seperti ini. Setelah pisah dengan Tania, Yuki sampai sekarang pun tidak memanggil mobil. Mengikuti jalan raya itu,
terus berjalan tanpa arah. Tidak tahu sudah jalan berapa lama, sampai malam pun semakin larut. Orang-orang di sekitar pun semakin berkurang. Jari kakinya pun menjadi sakit dan dia baru memanggil taksi. "Nona, mau kemana?" Supir taksinya bertanya penasaran. Cewek cantik ini sepertinya menghadapi masalah besar. Mukanya pucat, kelihatannya sangat kasihan. Yuki langsung menyenderkan badannya ke jendela, melihat gelapnya pemandangan tanpa arah. Dari balkon sampai ke kamar, sampai ke dapur, toilet, semuanya bayangan mereka. Mau pulang sekarang, dia tidak sanggup hadapi itu. "Pergi ke hotel terdekat dari sini," kata Yuki yang sudah kelelahan itu. Di belakang taksi, ada sebuah mobil putih yang tidak terlalu jauh, mengikuti taksi yang berjalan tidak berhenti dari tadi. Iri sampai hampir gila. Bab 173. Sampai di hotel, Yuki langsung menuju resepsionis. "Tolong bukakan sebuah kamar untukku," kata Yuki mengeluarkan KTP-nya. Pelayan hotel itu memandangnya dengan aneh dan bertanya kepadanya, "Nona, buka kamar untuk sendiri?" Kenapa nanya begitu? Yuki merasa aneh. "Kenapa? Gak ada kamar lagi ya?" Pelayannya merasa penasaran, tapi hanya bisa tersenyum. "Sekarang hanya tersisa kamar buat sepasang orang. Kamu mau, Nona?" Kamar buat sepasang. Yuki gak ngerti artinya. Dia merasa capek dan lelah. Dia hanya ingin mandi dan beristirahat. "Oke." Pelayan dengan cepat membukakannya kamar itu dan memberikannya kunci kepadanya. "Semoga malammu menyenangkan, Nona." Setelah naik ke atas kamar dan membuka pintu kamar, Yuki terkejut dan seketika itu mengerti apa arti kamar sepasang orang. Di tengah kamar itu ada kasur berukuran besar. Kamar mandinya transparan. Dinding kamar itu penuh dengan poster aneh. Di lemari dan laci samping ada berbagai barang yang sengaja diletakkan buat pembangkit suasana. Di toilet ada bak mandi otomatis yang romantis. Bisa buat mandi berdua. Yuki gak ada mood buat berendam di situ. Dia hanya mandi sekali lewat saja dan ingin bersiap-siap buat istirahat. Saat Yuki membuka lemari mau ganti baju tidur, ternyata gak ada satu baju pun yang bisa dia pakai. Hampir setengah jam mencari, akhirnya ada satu baju yang masih sedikit layak dia pakai sebentar. Walaupun belakangnya hanya tali biasa dan terlihat begitu terbuka, tapi masih bisa dipakai untuk sementara. Baru saja mau naik ke kasur, tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya. Dan ada suara cowok yang tidak berhenti berteriak. "Sayang, aku salah. Kamu buka pintu. Aku cinta sama kamu. Sayang, lain kali aku gak curi makan lagi. Kamu bukalah pintu ini." Kenapa? Salah kamar? Yuki menutup dirinya dengan handuk dan berjalan ke pintu, melihat dari lubang kecil yang ada di pintu. Cowok berbadan kekar, sangat bijaksana berada di depan kamarnya. Cowok itu sepertinya minum kebanyakan dan mabuk. Dia terus berteriak. "Sayang, buka pintu. Jangan marah lagi. Aku tahu kamu lagi marah. Aku salah. Sayang,
Biarkan aku masuk, boleh ya? Jelas-jelas salah orang. Yuki berpikir sebentar dan langsung menelpon ke resepsionis hotel. Aku dari kamar 3207. Depan kamar aku ada orang mabuk. Tolong kamu suruh orang bawa pergi. Orang di depan kamar itu masih berlanjut. Tidak lama, tamu dari kamar lain membuka pintu dan melihat ke arahnya. Yuki masih mengintip dari lubang kecil pintu itu dan merasa sangat canggung. Untung saja satpam datang dengan cepat. Cowok itu pun dibawa pergi sama satpam. Yuki pun menghela napas. Baru saja melepas handuknya, datang lagi suara orang mengetuk pintu. Yuki sangat kesal. Sebenarnya apa mau orang itu? Dipakainya lagi handuknya. Yuki berjalan mendekati pintu dan membukanya. Kamu sebenarnya mau? Baru setengah kalimat, suaranya terhenti. Di depan pintu itu berdiri seorang, yaitu Rehan. Rambutnya berantakan, wajahnya hitam, tatapannya seperti mau membunuh orang. Kamu kenapa? Yuki masih sempat bertanya kepadanya. Sedangkan orang yang didorong masuk ke dalam dan pintu kayu itu didorong tertutup. Rehan melirik sebentar sekitar kamar itu dan kembali menatap Yuki yang berantakan dan dengan handuk di badannya yang sedikit mulai terbuka. Tidak angkat teleponku, ternyata sedang asik dengan cowok di sini ya? Rehan sangat kesal. Saat keluar dari lift tadi, Rehan bertemu dengan orang pertama yang mengetuk pintu, yang memanggil sayang di depan pintu. Ternyata dia memanggil Yuki. Kamu sembarangan. Aku sama sekali gak kenal sama orang itu, kata Yuki dengan kesal. Rehan mengecilkan matanya, perlahan memandang Yuki. Cewek yang pantas mati. Gak angkat telepon, masih berani matikan HP. Dan juga berani-beraninya bermain sama cowok lain. Kalau bukan karena ada telepon dari seseorang yang memberitahu Yuki bersama cowok itu di hotel, dia mungkin saja masih terus menelponnya dan khawatir apakah ada yang terjadi. Sekarang dia melihat dengan mata kepala sendiri, cowok itu memohon untuk dibukakan pintu dan terus memanggilnya sayang. Dia masih berani bilang kalau dia salah kamar. Hotel ini banyak kamar. Kenapa harus salahnya di kamarnya? Dia benaran mengira Rehan itu anak kecil, berumur 3 tahun yang mudah dibohongi. Rehan sangat marah, berjalan ke sebelah Yuki. Dengan cepat menarik handuknya. Setelah melihat baju tidur di badannya, Rehan menjadi lebih sangat marah. Kamu bilang gak main? Kalau gak main, kenapa tidak pulang ke rumah? Padahal kamu ada rumah. Kenapa kamu malah pesan hotel buat sepasang orang? Kenapa kamu pakai pakaian yang begitu terbuka? Yuki, ucapan bohong kamu ini udah jadi kebiasaan ya? Kamu masih ada hati gak sih? Kata Rehan. Amarah Rehan saat itu sangat mengerikan. Yuki yang terkejut hanya bisa berdiri tegap dan berkata, kamu ada hak apa untuk bertanya padaku? Aku memang sekamar sama cowok itu memangnya kenapa? Apa yang bisa kamu buat? Kamu dan si Tania bukannya tiap hari. Kamu bisa sama cewek lain. Kenapa aku gak bisa sama cowok lain? Yuki, kamu cari mati ya? Kata Rehan yang sudah menggenggam tangannya. Dengan erat menariknya jatuh ke pelukannya.
dan dengan tenaga dalam dia menarik tali-tali di baju tidurnya. Kamu selain bisa menekan cewek, masih bisa apa lagi? Yuki bertanya dengan air mata yang menderas. Melihat Rehan begitu marahnya membuka bajunya, dan dengan wajah yang menghitam seperti pangeran yang mengerikan.